Ya. Jadi karena kita harus beriman dan kita yakin, karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Adapun kehidupan dunia, kehidupan yang fana. Ini yang harus kita pahami tetap. Artinya kehidupan yang akan usang, akan rusak, tidak kekal itu di dunia. Jika seseorang di dunia dia ditakdirkan Allah dalam posisi sempit, dalam posisi kekurangan, tidak terus menerus. Sebaliknya pula ketika Allah takdirkan bahwa dia orang yang punya kelebihan, kaya dari si harta dan semuanya, juga tidak kekal. Ya, jadi seperti itu. Artinya apa? Bagi yang ditakdirkan Allah ada sempit kekurangan, juga tidak perlu berputus asa. Ya kan? Tidak perlu berputus asa. Tetap bersemangat, tetap berusaha. Memang demikian keadaan dia. Demikian pula ketika Allah berikan dia kelebihan, kaya dan semuanya, maka dia juga mestinya apa? Manfaatkan kekayaan itu supaya tidak menjadi apa? Bumerang buat dia, karena dia pun akan dimintai tanggung jawab nanti di hadapan Allah apa yang dia miliki. Apabila kalian dipanggil diseru seruan panggilan adzan salat Jumat, Allah perintahkan apa? Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya kan? Segera bercepat-cepat untuk menuju zikir kepada Allah. Ya salat tadi, menuju salat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan kesibukanmu tentang dunia. Kenapa? Karena Nabi bersabda, as-salatu khairu maudhu'. Salat itu sebaik-baik semuanya. Jadi kalau maudhu' itu kalau dalam bahasa eterleknya itu tema, hal-hal yang penting. Jadi kalau antum anggap jual beli itu penting, salat lebih penting. Itu maknanya. Makanya as-salatu khairu maudhu'. Ya kan? Tapi fa idza qudiyatis shalah, kalau antum sudah selesai salat, apa perintah Allah? Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai salat, bertebaran antum di muka bumi ini mencari anugerah Allah, karunia Allah, rizki Allah. Kan diperintah kita bertebaran. Tapi jangan lupa tetap memperbanyak zikir, ingat kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi seperti itu. Jadi artinya bahwa orang zuhud dunia ini bukan artinya tidak mencari rezeki. Itu zuhud yang salah. Fa idza aradta an ta'rifa man huwa rajulun dunya. Kalau antum ingin tahu, mengenali siapa sebenarnya orang yang disebut dengan orang itu ahlu dunia, wa man huwa rajulul akhirah, dan kemudian siapa orang yang memang dia adalah orang yang memang ahlul akhirah, fangdur ila mawqifahum min hadhi dunya. Maka antum bisa lihat bagaimana sikap dia terhadap kehidupan dunia ini. Fal mu'min tajidu la yarghabu fi hadhi dunya, dan maka orang mukmin kalian tidak akan jumpai dia terlalu tamak, berharap terlalu berlebihan terhadap dunia ini. Wala yafni umrahu fiha, dia pula tidak habiskan waktu dia, kesehatan dia, kekuatan dia, kesempatan dia, hanya dihabiskan umur dia, waktu dia tentang dunia ini, untuk mencarinya, untuk dijadikan cita-cita dia. Tapi mukmin cita-cita dia adalah akhirat. Adapun selain mukmin, maka tentu sebaliknya, sebagaimana tadi cita-cita adalah dunia. Sehingga mereka selain mukmin, apakah dia kafir atau munafik, maka dia tidak pernah dia menengok, dia terlintas untuk kehidupan akhirat. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أعاذنا الله وإياكم من البلاء والأمراض معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة maghrib barakallahu fikum jami'an. Kita memuji dan menyanjung kepada Allah Azza wa Jalla mengawali ijtima' kita, majelis kita, taklim kita pada malam hari ini. Atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita bisa hadir dan diringankan Allah langkah kita untuk menuju masjid di antara masjid-masjid Allah. Baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam rangka kita tidak ada lain tujuan dan maksud niat kita untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, masa-masa kita masih masa-masa sebagaimana antum maklumi, tentu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk tetap kita melakukan amalan-amalan yang memberikan kemanfaatan kepada kita, dan demikian pula kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan Rasul menyatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang tentu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, manusia yang lain. Nah, tentu sebelum dia memberikan manfaat kepada orang lain, ya tentu dia juga menempuh jalan-jalan yang memberikan kemanfaatan kepada dirinya, sebagaimana dia belajar kepada ilmu yang bermanfaat. Itulah Al-Quran dan Sunnah yang sebuah amal-amal yang akan tetap melekat, tetap dari pengaruh-pengaruhnya. Dan amal-amal pahala itulah di antara ilmu yang bermanfaat. Tanpa ragu ilmu yang bermanfaat adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika nanti kita telah wafat, meninggal, seluruh amal kita akan terputus. Dan di antara amal yang akan terus melekat menyertai bagi si mayit, menyertai bagi yang mengamalkannya, maka adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil apa? Manfaatnya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi ahlul Quran wa ahlus Sunnah, orang yang senantiasa dikumpulkan Allah di atas Quran dan Sunnah di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah pada pembahasan hadis sahabat Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan Al-Imamu Al-Bukhari di dalam sahih beliau pada nomor hadis 6416. Dan hadis ini memberikan penjelasan dan faedah kepada kita bagaimana sikap yang benar bagi seorang mukmin
di dalam mensikapi tentang kehidupan dunia. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar, namanya Abdullah Ibnu Umar, anak laki-laki Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqal. Kata Abdullah Ibn Umar, Rasulullah telah memegang. Kalau bahasa akhadha itu, kalau dalam bahasa Arab letter luck-nya itu mengambil, masuk mungkin yang namanya bimangkibai. Jadi artinya Rasulullah memegang pundakku. Nah, gak mungkin kan pundak diambil, jadi dia pegang. Jadi maknanya seperti itu. Ada juga dengan lafaz bimangkibi. Jadi dua pundakku juga disebutkan dalam bentuk mufrad pundakku. Faqala, ketika Rasulullah memegang pundak sahabat Abdullah ibnu Umar, maka Rasul kemudian bersabda, dan ini bentuk nasihat, bentuk wejangan, bentuk mau'izatil hasanah, nasihat kebaikan atau taujihat, sama istilahnya. Dan Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kun, wahai Abdullah ibnu Umar, asal khitab pembicaraan hadis ini kepada sahabat. Adapun hukum dari hadis ini adalah keumuman untuk umat Muhammad. Kenapa? Karena Abdullah ibnu Umar sahabat dan termasuk di antara umat Rasulullah SAW, dan Rasul diutus kepada umat yang disebut dengan ummatud da'wah dan ummat ijabah. Adapun Abdullah ibnu Umar sahabat adalah umat ijabah, artinya umat yang mau menerima, beriman, mendengar daripada apa? Hadis atau Islam. Dan semoga kita termasuk adalah umat ijabah, ya, bukan umatud da'wah. Kalau umatud da'wah itu umat yang diseru semua oleh Rasulullah, baik itu Yahudi, Nasara dan seluruh umat yang lain. Kun fid dunya, jadikanlah di dalam kehidupanmu wahai Ibnu Umar dunia ini. Mafhumnya, jadikanlah wahai kaum muslimin, wahai umat Muhammad, kehidupan kalian di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau menjadi orang asing, seperti orang asing. Jadi gharibun artinya apa? Orang asing, jamaknya ghuraba. Ya. Gharibun jamaknya apa? Ghuraba. Jadikanlah kehidupan kalian di dunia ini seakan-akan kalian apa? Seperti orang asing. Aw abiru sabilin, atau jadikan kehidupanmu di dunia ini, kesempatanmu diberikan umur oleh Allah hidup di dunia ini seperti kalian orang yang lagi berlalu menempuh sebuah perjalanan, lewat saja. Artinya apa? Yang namanya seorang musafir, orang yang lagi menempuh perjalanan, ya pastinya ada tujuan. Kemana dia hendak safar, mana tujuan negeri yang dia tuju. Jadi seperti itu ya. Jadi artinya apa? Kita bersinggah saja. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan adalah Ibnu Umar, maka ia berkata. Nah, ini yang berkata Ibnu Umar kalau dalam ilmu hadis, maka di sana disebut dengan mudraju fil hadis. Mudraju fil hadis
Maknanya apa? Seorang rawi dia menyebutkan akhir ucapannya untuk dia. Perawinya siapa tadi? Abdullah bin Umar. Maka dia menyebutkan akhir pembicaraan dia dinisbatkan, disandarkan kepada dia, atau bisa saja kepada orang lain, kepada orang yang meriwayatkan setelah dia, muttasilan, maka juga secara nyambung. Dan bisa jadi orang menyangka ini seakan-akan sambungannya, tapi ini termasuk juga hadis maupun perkataan sahabat, bisa juga disebut dengan mauquf. Tapi kalau dalam ilmu hadis namanya mudraju fil hadis. Ya, jadi seperti itu. Berkata Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan menunggu-nunggu sampai habis selesai, ya, waktu, datang waktu subuh, datang waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila kalian itu berada di waktu pagi, maka jangan kalian menunggu-nunggu sampai habis kemudian datang waktu sore. Wa khudh min sihhatika li saqamika. Dan jadikan, manfaatkan, gunakan dari nikmat sehat yang engkau beri, yang engkau dapatkan. Nikmat sehat yang ada pada dirimu, yang diberikan anugerah oleh Allah, nikmat sehat, maka jadikan dan gunakan li saqamika untuk persiapan ketika nanti kamu sakit. Jadi dipersiapkan ketika kita sehat, ya, dimanfaatkan sebelum kita datang waktu sakit. Wa min hayatika li mautika. Dan manfaatkan dan gunakan waktumu ketika Allah masih memberikan umur untuk antum, untuk kalian, maka persiapkan pula untuk nanti hari menuju atau hari kematian engkau. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Sehingga lafaz yang sebagaimana disebutkan tadi, ketika Ibnu Umar mengatakan akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimankibi, bentuk mufrad atau ifrad, juga diriwayatkan bitathniyah bimankibayya, ya, memegang apa? Dua pundakku. Dan Nabi menasihatkan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Apa maknanya? Jadikanlah hidupmu ini di dunia ini seakan-akan engkau menjadi seorang asing atau orang yang lagi menempuh sebuah perjalanan. Makna hadis ini hadza fihi az-zuhdu fid dunya. Jadi maksud ucapan, maksud hadis Rasulullah, nasihat Rasul kepada Abdullah ibnu Umar tadi adalah apa? Agar kita memiliki sifat zuhud di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita ingat pembahasan tentang az-zuhdu, man az-zuhdu, dan pentingnya di dalam kehidupan dunia kita. Zuhdu apa itu artinya? Taraku ma la yanfa'uka fi akhiratika. Kalian meninggalkan hal-hal, perkara-perkara yang memadaratkan, membahayakan untuk kehidupan akhiratmu, atau dengan kata lain, kalian meninggalkan hal-hal yang ada di dunia ini yang tidak memberikan manfaat untuk kehidupan akhiratmu. Jadi kalau itu justru membahayakan, kalau itu tidak ada manfaat dan berguna untuk akhirat, maka tinggalkan. Itu namanya apa? Maknanya az-zuhdu. Wa annal insana la yata'allaqu biha. Dan sesungguhnya manusia tentang kehidupan dunia dan isinya ini jangan sampai apa? Terikat, ya, dengan dunia. Sehingga kita ingat hadis yang sebelumnya, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba gamis, sutra, ya. Kenapa dia celaka? Karena memang hatinya senantiasa terpaut dan diperbudak dengan dunia. Maka oleh sebab itu hadis ini pula menjelaskan agar
manusia, terutama seorang muslim, tentunya tidak pantas kalau kemudian hatinya terikat, terpaut dengan dunia. Dan jangan sampai pula dunia ini dijadikan cita-cita dia. Yang wa innama yaj'alu hammahu fil akhirah. Cita-citanya mestinya bagi seorang mukmin muslim apa cita-citanya? Yaitu kehidupan akhirat. Jadi karena kita harus beriman dan kita yakin karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Adapun kehidupan dunia, kehidupan yang fana. Ini yang harus kita pahami tetap. Artinya kehidupan yang akan usang, akan rusak, tidak kekal itu di dunia. Jika seseorang di dunia dia ditakdirkan Allah dalam posisi sempit, dalam posisi kekurangan, tidak terus menerus. Sebaliknya pula ketika Allah takdirkan bahwa dia orang yang punya kelebihan, kaya dari si harta dan semuanya, juga tidak kekal. Jadi seperti itu. Artinya apa? Bagi yang ditakdirkan Allah ada sempit kekurangan, juga tidak perlu berputus asa. Ya kan? Tidak perlu berputus asa. Tetap bersemangat, tetap berusaha. Memang demikian keadaan dia. Demikian pula ketika Allah berikan dia kelebihan, kaya dan semuanya, maka dia juga mestinya manfaatkan kekayaan itu supaya tidak menjadi bumerang buat dia, karena dia pun akan dimintai tanggung jawab nanti di hadapan Allah apa yang dia miliki. Dia berbagi dengan orang yang kurang dapat faedah, yang kurang dapat manfaat, antum dapat pahala dari doa pula dari orang yang kekurangan tadi. Demikian Allah ciptakan senantiasa berpasangan, ada yang miskin, ada yang kaya, ada malam pun ada siang, seperti itu mestinya. Tinggal bagaimana kita memahami dari apa yang memang Allah takdirkan untuk kita. Dan tentu menjadikan tujuan cita-citanya seorang mukmin muslim itu wan najatu fil akhirah. Bagaimana dia itu selamat nanti di dalam kehidupan akhirat dia. Ya, dia menempuh jalan-jalan keselamatan. Dan itu sudah disebutkan. Orang yang ingin selamat nanti di akhirat, maka juga diberikan bagaimana tanda-tandanya. Bagaimana tanda-tandanya orang yang min ahli sa'adah. Kayak apa sih tanda-tandanya orang yang nanti beruntung berbahagia, orang yang selamat? Demikian pula alamah, tanda-tanda min alamati asyaqawah, orang-orang yang dia sengsara. Ada. Semua itu ternyata ada usaha, ada ikhtiar, ada doa. Maka Nabi perintahkan kita, i'malu, berbuatlah kalian. Berbuat kalian, karena masing-masing kalian akan dimudahkan tergantung apa yang dia amalkan, apa yang dia tempuh. Jadi tidak boleh kemudian orang itu, kan saya sudah ditakdirkan seperti ini. Misalkan saja ketika dia mungkin ditakdirkan sakit, ditakdirkan miskin, sehingga dia dengan bahasa, memang saya ditakdirkan sakit, memang saya ditakdirkan miskin, sehingga nggak ada usaha, tidak ada doa. Salah. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, ini maka barang siapa yang mereka itu suka memberi kebaikan, dan kebaikan itu tentu bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, memperbaiki ketaatan dia kepada Allah, dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kemudian wasaddaqa bil husna, dia pula beriman dengan hari kebaikan, hari balasan amal kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah katakan
kami pun akan permudah jalan yang dia tempuh menuju jalan-jalan kebaikan. Kata Rasulullah, hadhihi min alamati ahli sa'adah. Ini di antara tanda-tanda orang yang akan menuju keselamatan dan orang-orang yang berbahagia. Tapi ayat yang berikutnya, wa amma man bakhil, dan adapun orang-orang yang bakhil, pelit, ya. Kemudian apa? Wastaghna, sudah merasa cukup. Nah, ini yang berat. Jadi merasa cukup ini sebenarnya belum cukup, tapi namanya perasaan dia, semua dengan perasaan, ya kan? Nah, ini tidak tepat. Merasa cukup, nah, ini berbahaya, tidak mau merubah dirinya lebih baik. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan hari pembalasan, tidak beriman dia. Kalau kita pingin bahagia di dunia ini harus bahagia, hidup hanya sekali aja. Nauzubillah min dzalik. Tidak bisa seperti itu. Sehingga dia tidak mengenal lagi bagaimana halal dan haram. Ini berbahaya. Maka Allah berfirman, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami pun akan persulit jalan yang dia tumbuh, karena memang itu jalan-jalan kesulitan bagi dia. Dan Nabi bersabda, fahadhihi min alamati ahli syaqawah. Ini di antara tanda-tanda orang-orang yang akan sengsara dan merugi. Tujuan seorang mukmin muslim adalah wan najatu fil akhirah. Wa laysa ma'na dzalika annahu yatruku talabar rizqi. Bukan maknanya seseorang ketika dia memiliki sikap terhadap dunia tadi, ya, yang semestinya bukan tujuan dia, bukan dia terikat dengan dunia, tapi cita-cita dia adalah kehidupan akhirat, keselamatan akhirat. Bukan maknanya dia tinggalkan untuk mencari rizki. Rizki harus dicari. Tidak mungkin rizki itu turun langsung, ya. Maka ingat, usaha bagian dari syariat. Ketika Allah memerintahkan kita ketika sholat Jumat, apabila kalian dipanggil, diseru, seruan panggilan adzan sholat Jumat, Allah perintahkan apa? Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya kan? Segera, bercepat-cepat untuk menuju zikir kepada Allah. Ya, salat tadi, menuju salat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan kesibukanmu tentang dunia. Kenapa? Karena Nabi bersabda, as-salatu khairu maudhu'. Salat itu sebaik-baik semuanya. Jadi kalau maudhu' itu, kalau dalam bahasa eterleknya itu tema, hal-hal yang penting. Jadi kalau antum anggap jual beli itu penting, salat lebih penting. Itu maknanya. Makanya as-salatu khairu maudhu'. Ya kan? Tapi fa idza qudiyatis shalah, kalau antum sudah selesai salat, apa perintah Allah? Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai salat, bertebaran antum di muka bumi ini mencari anugerah Allah, karunia Allah, rizki Allah. Kan diperintah kita bertebaran. Tapi jangan lupa tetap memperbanyak zikir, ingat kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi seperti itu. Jadi artinya bahwa orang zuhud dunia ini bukan artinya tidak mencari rezeki. Itu zuhud yang salah. Kemudian di masjid saja, ya, tidak ada usaha, dan semuanya masing-masing punya kemampuan, punya potensi, punya skill. Dan Allah perintahkan apa? Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan ya Muhammad, silahkan masing-masing itu beramal, berbuat, bekerja menurut bidang masing-masing. Ya sudah, merasa kita punya potensi, ya sudah, kita senangi, kita cinta dengannya, ya. Baik. La ma'nahu, dan di dalam maknanya annahu yatlubu al-halal, ya,
Tidak kemudian dia tinggalkan untuk tidak mencari rezeki. Dan maknanya apa? Dia mencari rezeki yang halal untuk apa? Liyasta'ina bihi ala ta'atillah. Dia tetap mencari rezeki yang halal untuk apa? Membantu, menolong dia dengan sebab rezeki itu ketaatan dia kepada Allah. Walakin la yakunu hamhu dunya, tetapi bukanlah cita-cita dia hanya dunia. La yuridu dunya li dzatiha. Dia bukan ingin dunia, ya dunia itu saja, tentang kelezatan dunia itu semata, atau zatnya dunia saja. Tidak. Wa inna ma yuridu dunya yasta'ina biha ala ta'atillah azza wa jal. Tapi hanya saja menginginkan kehidupan dunia, mencari rezeki tadi untuk sebagai bekal membantu menolong dia untuk taat kepada Allah azza wa jalla. Maka Nabi mengatakan apa tadi? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadikanlah kalian di dunia ini seperti kalian orang asing. Orang asing itu kalau bahasanya orang Arab Sanglah, Faranji namanya. Begitu katanya, ya. Tayyib, artinya turis gitu loh ya. Jadi turis. Itu maknanya. Sehingga al-gharibu ma'ruf. Gharib itu sudah dikenal. Huwallazi laisa min ahlil balad. Dia bukan penduduk negeri itu. Dia orang asing. Itu maknanya. Jadi kita ini bukan penduduk dunia hakikatnya. Bukan kita ahli dunia, tapi kita adalah ahlul akhirah. Ini perlu dipahami. Jadi salah kalau kita katakan saya ahli dunia, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kita adalah ahlul akhirah. Karena itu seorang mukmin, seorang muslim. Hadza hammu ayarji' ila baladihi. Tentu cita-cita dia ingin kembali kepada negeri dia. Wong dia itu di dunia ini bukan ahli dunia, dia bukan penduduk asli dunia, tetapi dia punya cita-cita akan kembali kepada negeri dia yang benar. Itulah negeri akhirat. La yastariha fi baladil ghurbah. Maka dia tidak merasa roha, dia tidak merasa lapang, dia tidak merasa bebas di negeri yang asing itu. Ya kan? Ada aturannya. Jadi seperti itu. Dan dia kemudian ya membangun dengan seakan-akan merasa bahwa itu apa? Kekal. Tapi dia menjadikan dunia ini untuk menunggu saat dan yarji ila baladihil asli. Artinya dia hanya menunggu beberapa saat, beberapa waktu. Dia akan kembali kepada negeri asli dia. Maka ketika kita dengar dan disunahkan doa istirja, ketika kita mendengar orang itu meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan kepada kami kata Allah. Artinya kepada Allah, kalian akan kembali semua. Jadi seperti itu. Dan itulah kita. Kadzalika insan fi hadad dunya gharib. Seperti itu pula manusia tentang dunia ini mestinya juga demikian. Li annaha laysat daran lahu. Artinya dunia bukan rumah dia. Ya. Wa innama darul mu'min hiya darul akhirah. Hanya seorang mukmin itu rumah dia sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Fahammuhu annahu yadhhabu ila daril arihi al-akhirah. Maka cita-cita dia tentunya dia ingin kembali dan pergi menuju rumah akhirat. Wa yakunu fi hadhihi dunya mithla al-gharib alladhi fi ghairi baladihi. Dan adalah seperti ini mestinya sikap dia terhadap kehidupan dunia ini seperti orang asing, ya, yang dimana dia selain atau bukanlah itu negeri dia. Tentu berbeda dengan orang selain mukmin. Ammal kafir baladuhu dunya. Adapun orang kafir maka rumah dia, negeri dia adalah dunia. Wa laisa lahu fil akhirati darun wala makanun. Bagi seorang kafir, dia enggak akan punya rumah nanti di akhirat. Dia enggak punya tempat di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam.
Walidzalika tajidu mu'allaqan bidunya. Maka kita ketahui secara umum orang-orang kafir itu hatinya terpaut dan terikat dengan dunia. Semua dihitung dengan dunia. Kebahagiaan itu hanya dunia dan dengan dunia. Itu mereka. Itu sudah keumuman. Ya. Wa kadzalika al-munafiq, dan seperti itu pula orang yang munafik, dzul wajhain, punya dua wajah, punya dua hal yang disembunyikan. Artinya dua wajah. Secara zahir dia tampakkan mukmin, muslim, tetapi hakikat di hatinya adalah kufur. Itulah seorang munafik. Tajidu qalbah mu'allaqan bidunya. Demikian pula hatinya pun terikat dengan dunia, sehingga dia tidak ingat akhirat. Bahkan mungkin saja tidak terlintas di dalam benak pikiran dia tentang bagaimana kehidupan akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Fa idza aradta an ta'rifa man huwa rajulun dunya, kalau antum ingin tahu, mengenali siapa sebenarnya orang yang disebut dengan orang itu ahlu dunia, wa man huwa rajulul akhirah, dan kemudian siapa orang yang memang dia adalah orang yang memang ahlul akhirah, fangzur ila mawqifahum min hadhi dunya. Maka antum bisa lihat bagaimana sikap dia terhadap kehidupan dunia ini. Fal mu'min tajidu la yarghabu fi hadhi dunya, dan maka orang mukmin kalian tidak akan jumpai dia terlalu tamak, berharap terlalu berlebihan terhadap dunia ini. Wala yafni umrahu fiha, dia pula tidak habiskan waktu dia, kesehatan dia, kekuatan dia, kesempatan dia, hanya dihabiskan umur dia, waktu dia tentang dunia ini, untuk mencarinya, untuk dijadikan cita-cita dia. Tapi mukmin cita-cita dia adalah akhirat. Adapun selain mukmin, maka tentu sebaliknya, sebagaimana tadi cita-cita adalah dunia. Sehingga mereka selain mukmin, apakah dia kafir atau munafik, maka dia tidak pernah dia menengok, dia terlintas untuk kehidupan akhirat. Maka Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. 'Abiru sabil artinya apa? Orang yang lagi lewat, singgah. Itulah seorang musafir. Apabila dia nazil atau nazala atau nazila, ya, artinya dia singgah, dia istilahnya apa? Ngetem sebentar, berhenti sebentar. Ya. Apa tujuannya? Liyastariha tahta syajarah. Maka dia mungkin untuk ya beristirahat sebentar. Bisa saja mungkin di bawah pohon, atau mungkin saja di bawah sebuah bangunan untuk berteduh. La yakhraf, la yafrah, wa la yastakirra fi hadzal makan. Maka dia tidak merasa ya terus di situ. Dia pula tidak menetap di situ, ya. Bal yuwasil as-safar. Dia akan lanjutkan bagaimana safar dia. Demikian pula orang-orang yang ingin mendapatkan akhirat, maka hanya saja dia memiliki sebuah persepsi tentang dunia ini. Apa dunia ini? Mahattatun istirahah mu'akkatah, mu'akkatatan. Dia memiliki sebuah persepsi kehidupan dunia ini adalah apa? Ibarat tempat dia berlabuh, istirahat, hanya waktu sebentar saja, waktu yang sementara saja. Namanya mahattatun istirahah muaqqatatah. Jadi seperti itu. Wa hiya sabiluhu ilal akhirah, dan tentu jalan perjalanan dia menuju kehidupan akhirat. Seperti musafir, turun, berhenti sebentar, kemudian setelah itu dia pergi. Fa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pula bersabda, mali walid dunya. Ingat, Nabi menyatakan apa? Mali walid dunya. Mali walid dunya, tidaklah bagiku dunia ini
ma mathali wa mathal ad-dunya illa karakibi sara fi yawmi sa'if fastadilla tahta syajara sa'atan min nahar thumma raha wa tarakaha. Hadits sahih akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban min hadits Ibni Abbas. Kata Nabi, tidaklah perumpamanku dan perumpamaan dunia melainkan seperti orang yang lagi safar. Maka dia berjalan, dia pergi. Ketika itu adalah di musim panas. Di musim panas, musim kemarau. Karena panasnya dia berjalan, dia capek, dia penat. Maka kemudian dia berteduh di bawah pepohonan atau yang lainnya, karena waktu itu belum seperti kita, ya. Maka digambarkan Nabi dengan apa? Syajarah, dengan pepohonan. Sementara kita tahu di Saudi sulit pohon itu. Masya Allah. Perjalanan Makkah Madinah juga seperti itu perjalanannya, ya. Jadi seperti itu, berhenti sesaat di waktu siang, kemudian dia pergi lagi dan dia tinggalkan tempat dia tadi berteduh. Inilah dunia. Perumpamaan yang diperlukan Nabi SAW, kullu dunya indah, semua dunia di sini Nabi seperti itu, seperti pepohonan tempat dia berteduh, hanya waktu kailulah faqat. Ada tidur kailulah. Dan itu sunnah. Kapan kailulah? Naumun fi wastil yaum. Dia tidur di tengah-tengah hari atau di tengah siang. Artinya begini, kadang kalau kailulah itu seperti ini, jangan tidur habis subuh, itu kurang, itu makruh, tidak bagus. Jadi minimal ketika dia mungkin sholat malam sehingga sampailah dia subuh, ya, kemudian dia sholat subuh, kemudian zikir pagi, artinya zikir subuh sampai selesai, kemudian setelah itu baru tulu isyraq. Maka setelah mungkin setinggi satu tombak dia sholat awal waktu duha, ya, ketika mungkin kira-kira jam 8 ada kesempatan, ya dia istirahat sebentar, ya, maka itu namanya kailulah. Jika dia tidur sebelum zuhur atau dia tidur setelah zuhur sebentar, itu namanya an-naumu kailulah, artinya tidur di pertengahan siang hanya sebentar. Jadi Nabi SAW seperti itu mensikapi tentang